Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattahi alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran di sore hari ini. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang fungsi rofa, nasob, dan jar. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau coba untuk membuka dulu file ini. Nah, ini ada satu gambar yang bagus ya. Jadi di situ ada sulamul istimroriyah gitu. Atau apa nih? Konsisten ladder ya gitu ya. Yang jago bahasa Inggris tuh. Jadi tangga kekonsistenan gitu. Jadi kalau kita istiqomah konsisten, nah kita melangkahnya sedikit-sedikit tapi terus gitu. Tapi kalau kita tidak konsisten, sulamu adamil istimroriyah. Itu kita harus melangkah itu panjang-panjang gitu. Dan itu sangat melelahkan begitu. Jadi lebih baik kita rutin ya setiap Sabtu istiqomah, insya Allah akan terasa hasilnya. Waalaikumsalam. Nah, Amin. nah sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya. Tapi sebelum itu, ya, saya mau memurojaah dulu pelajaran sebelumnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, di sini ada tabel isim mufrad, mutsanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir ya. Bagi yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya bisa melihat video sebelumnya untuk mengetahui definisi kemudian ciri khas begitu ya, isim mufrad, mutsanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir. Nah, kemudian tentang perubahan rofa, nasab dan jarnya seperti apa. Karena memang bahasa Arab teori nahu ini seperti apa tuh? Dia itu seperti susun menyusun gitu. Jadi kalau satu atau dua pertemuan sebelumnya tidak ikut, dan mungkin kita akan ada sedikit kesulitan. Ya, tapi tidak apa-apa, kita ikut saja tidak apa-apa. Tapi di selain waktu belajar kita murojaah video-video yang kita terlewat di situ. Nah, untuk yang fungsi rofa itu digunakan kalau si isim-isim ini menjadi pelaku ya atau fa'il. Nah, maka pakai yang perubahan i'rab yang rofa. Nah, kalau yang nasob ya digunakan ketika isim-isim ini berperan atau berkedudukan sebagai objek atau korban atau maf'ul bih. Nah, terus kalau jar digunakan ketika isim-isim ini berperan atau berkedudukan sebagai keterangan. Ya, keterangan yang diawali oleh huruf jar. Suara saya jelas? Ini. Jelas Ustaz, insya Allah jelas. Maaf. Nah, keterangan yang diawali huruf jar atau diistilahkan al-majrur biharfi jar. Huruf jar ada banyak ya. Kita ambil beberapa sampel di sini. Ada min, dari, ada ila, ke, ada ala di atas, ada bi dengan, li untuk, an dari juga, ada fi di dalam gitu. Jadi eh, ini beberapa sampel saja untuk huruf jar. Kita bikin kalimat sempurna seperti ini. Ya. Jadi eh, bagi kita yang pemula, jangan difikirkan bagaimana cara membuat kalimat sempurna, karena itu masih jauh. Jadi kita yang pemula itu kalimat sempurnanya dibikinkan dulu. Nah, tinggal kita menganalisis berdasarkan teori nahwu yang sudah didapatkan gitu. Jadi
prosesnya bertahap. Itu tidak bisa langsung kita tiba-tiba jadi mampu membuat kalimat sempurna, tidak. Jadi dibuatkan dulu. Nah, di dalam bahasa Arab itu pelaku dan kata kerja itu dibalik seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi yusafiru melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Siapa? Al-muslimuna, kaum muslimin. Jadi kata kerja dulu, baru fa'il atau pelaku atau subjek ya. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ibu pergi, kalau bahasa Arab pergi ibu gitu. Misalnya Zaid duduk, duduk Zaid kalau bahasa Arab dibalik. Yusafirul muslimuna, kaum muslimin melakukan safar ilal haramaini, ke haramain. Haramain itu dua tanah haram. Sekarang saya kasih terjemahnya dulu. Nah, kaum muslimin safar ke dua tanah haram. Nah, al-muslimuna, coba kita sama-sama. Al-muslimuna dia berperan sebagai apa di sini? Fa'il. Fa'il. Dia pelakunya. Mereka yang melakukan safarnya, berarti fa'il. Nah, kalau fa'il ini model perubahannya rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Kita ambil yang rofa. Karena fa'il itu sudah pasti rofa. Model perubahannya itu. Atau bentuk perubahannya rofa. Bentuk. Nah, baru kita tentukan jenis isimnya. Al-muslimuna. Jamak Una. muzakkar Jamak salim. mudzakkar salim. Betul. Fa'il 1, rofa 2, jamak mudzakkar salim. Ciri khasnya ada una, kaum muslimin. Nah, kita tulis jamak mudzakkar salim. Nah, tanda rofanya jamak mudzakkar salim pakai apa? Wawu. Wow. Nah, pakai waw ini. Nah, waw ini. Nah, gitu kita kan. Ini tanda rofanya waw. Al-muslimuna. Selesai itu satu. Terus ila, apa itu ila? Huruf jar. 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 Betul. Ila itu huruf jar, harf jar. Terus kalau al-haramaini Jar majrur. Jarur bi ila. majrur bi harfi jar atau majrur bi ila. Istilah bahasa Arabnya gitu. Atau kita ringkas saja majrur saja gitu ya supaya pendek. Nah, majrur. Dia itu jadi keterangan yang ada huruf jarnya, ada ilahnya. Kalau secara bahasa majrur itu artinya dijarkan secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia menjadi keterangan yang ada huruf jar sebelumnya. Nah, majrur ini i'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar. Jar. Ya, Jar. tidak ada pilihan lain, dia harus jar. Terus al-haramaini jenis isim apa? Musanna. Karena ada aini ya, ciri khasnya musanna itu ada ani atau aini. Ada aini berarti dia musanna. Sekarang tinggal kita lihat tanda jarnya musanna pakai apa? Ya. Pakai ya ini. Haramaini ya. Maka menjadi seperti ini. Bisa difahami insyaallah. Insyaallah. Contoh lagi. Yaktubu menulis. Ya, siapa yang menulis? Al-atfalu, anak-anak. Anak-anak menulis risalatin, surat-surat lil ustadzati, untuk ustazah. Nah, gitu. Kita terjemahkan sini. Anak-anak menulis surat untuk ustazah. Tapi suratnya banyak ya. Saya kasih surat-surat untuk ustazah. Al-atfal, anak-anak, dia berperan sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Kalau fa'il, i'rabnya rafa, nasab atau jar? Rofa. Jenis isimnya isim apa? Atfal. Jamak taksir. Jamak taksir. Menunjukkan banyak tapi tidak ada ciri khas apa-apa di belakangnya. Dia jamak taksir. Nah, sudah dapat tuh jamak taksir. Tanda rofanya pakai apa? Dhamma. Dhamma.
pakai dhammah ini. Al-atfalu di sini lu, nah, belakangnya dhammah. Maka dia kita tulis di sini tanda rofanya dhammah. Nah, menulis surat, ya, suratnya banyak surat-surat. Dia berperan sebagai Maf'ul bih. Lebih. lebih korban objek ya yang ditulis. Kalau maf'ul bih, i'rabnya rofa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Ya, tidak ada pilihan yang lain, harus nasab. Lalu jenis isimnya apa itu? Isim jamak taksir. Ya muannas salim. Muhammad Salim. Jama muannas Muannas salim. salim. Betul. Nah, jama muannas salim tandanya pakai apa? Asroh. Asroh. Iya. Tanda nasabnya kasroh. Iya, betul. Dia maf'ul bih nasab, jama muannas salim tanda nasab kasroh. Li, apa itu li? Harfu jar. Jar. Araf jar ini li. Al ustadzati berarti Majrur bili. Di majrur harfu oleh jar. majrur oleh huruf jar. Iya. Majrur. Kita tulis di sini. Kalau ditulis lengkap al majrur biharfi jar, tapi supaya tidak panjang majrur saja. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. 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 I'rabnya harus jar, yang ini atasnya dulu. Jenis isim apa? Al ustadzati. Mufrad. Mufrad. Isim Mufrad. mufrad. Menunjukkan satu ustazah. Tanda jarnya isim mufrad pakai apa? Asroh. Kasroh. Nah, seperti itu. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran yang minggu kemarin. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Belum ada. Belum ada, bagus. Alhamdulillah. Saya izin 1 menit, sebentar ada Syekh menghubungi sebentar. Afwan. Nah, ini ya. Jadi kalau belum betul-betul paham bisa simak video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ini dia. Al-idhofah. Al-idhofah atau kata gabungan. Ya, kita akan mempelajari tentang kata gabungan. Tema dari bahasan idhofah. Ini. Tema bahasan idhofah ini. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya. Kemudian syarat dan ketentuan. Kemudian penggunaannya seperti apa. Gitu. Jadi akan membahas 3 hal, pengertian, syarat, dan penggunaan. Pengertian, apa itu idhofah? Idhofah itu dalam bahasa yang sederhana, idhofah itu gabungan 2 kata. Nah, dua-duanya ada keterkaitan makna. Di dalam bahasa Indonesia yang masuk kategori idhofah itu kata majmuk. Nah, sebagian kata majmuk, juga frasa sebagiannya juga masuk ke idhofah. Ala kulihal eh, gampangannya idhofah itu gabungan kata lah begitu ya. Kita dapat katakan idhofah itu kata gabungan gitu. Itu gampangnya begitu. Nah, seperti ini. Contoh idhofah, contoh idhofah eh, contoh bahasa Indonesia ya, idhofah
Kalau dalam bahasa Indonesia gambarannya kita bandingkan dulu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Bahasa Indonesia misalnya kepala sekolah. Itu kepala sekolah. Nah, dalam bahasa Arab pun kurang lebih sama. Mudirul madrasah. Mudiru kepala atau pimpinan, mudir al madrasah sekolah. Tetes hujan. Qatrul Ghaith. Nah, mungkin kalau ikhwan akhwat punya putra-putri kasih nama Qatrul Ghaith, tetes hujan. Kalau Qatrun Nada, tetes embun. Ada juga kamar tidur. Nah, kamar tidur ghurfatun naum, kamar tidur. Seperti itu. Contoh lagi, ghurfah itu kamar, an-naum tidur, ghurfatun naum. Utusan Allah, Rasulullah. Ada Ibu siapa? Wulandari ada di sini. Hadir. Mohon ditutup speaker. Nah, itu. Saya tidak jadi host soalnya. Nah, dua kata dekat dengan bahasa kita mirip gitu. Jadi dua kata digabung, kepala sekolah, mudirul madrasah, tetes hujan, qatrul ghaith, kamar tidur, ghurfatun naum, utusan Allah, Rasulullah, rumah Allah, Baitullah, kitab Allah, kitabullah. Eh, gitu. Jadi apa namanya? Dalam bahasa Indonesia juga dekat gitu. Dua kata digabungkan. Nah, sekarang kita masuk tadi sudah definisinya dan contoh-contohnya seperti ini. Ini contoh idofah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ya kata gabungan lah begitu ya. Nah, idofah ini punya dua komponen, punya dua bagian. Nanti yang pertama adalah namanya mudhof, yang kedua namanya mudhofun ilaih. Mudhof, mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih. Contoh nih, contoh yang tadi. Ini mudhof ilaih. Jadi mudhof itu adalah kata yang pertama. Jadi secara bahasa mudhof itu kata yang akan ditambahkan kepadanya kata yang lain. Nah, kalau mudhof ilaih ya kata yang ditambahkan kepada mudhof gitu. Kata yang digabungkan. Ya, mudhof kata yang akan digabungkan kepadanya kata yang lain. Mudhof ilaih, nah kata yang digabungkan kepada mudhof. Misalnya mudiru al-madrasati. Mudirul madrasati, kepala sekolah. Ya, mudirul madrasah, kepala sekolah. Wan, sebentar. Nah, contoh lagi misalnya tadi mudirul madrasah. Mudiru berarti mudhaf, al-madrasati mudhaf ilaih. Rasulullah. Nah, Rasulul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Contoh lagi qatru mudhaf, al-ghaith mudhaf ilaih. Gitu. Ghurfatu mudhaf, an-naum mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih gitu. Jadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Gitu ya. Jadi selalu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih ini namanya al-idhofah itu tadi. Gitu, al-idhofah. Insya Allah nanti saya share ya filenya. Nah, sekarang bagaimana syarat dan ketentuannya? Kita akan bahas syarat dan ketentuan. Tapi sebelum syarat dan ketentuan, bisa difahami mudhaf ilaih? Insya Allah. Insya Allah. Ustaz. Ya.
Nah, sekarang syarat dan ketentuannya. Sekarang syarat mudhof. Mudhof itu kata pertamanya. Kata yang mau ditambahkan kepada dia kata yang lain. Itu kata pertamanya. Syaratnya itu tidak boleh ada tanwin. Misalnya kitabun. Kitab. Kita mau bilang kitab Allah, tidak boleh kitabun Allah. Nggak boleh. Harus kitabullah. Dibuang tanwinnya. Kitabu. Kitabullah. Jadi dibuang tanwinnya. Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama mudhof tidak boleh tanwin. Tuh syarat pertama. Rumah Allah baitu Allahi. Tidak boleh baitun Allahi. Enggak boleh. Itu syarat pertama. Syarat berikutnya, seandainya mudhof ini terdiri dari musanna, jadi bahan dasar mudhofnya musanna atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus hilang. Misalnya musanna menunjukkan dua. Ada dua bentuk kan, kalamani dua pulpen atau kolamaini ani aini kalamani kolamaini. Nah, nunnya harus hilang. Kita bilang dua pulpen Zaid. Kita mengatakan kolama Zaidin atau kolamai Zaidin. Itu contohnya. Solihuna, solihina. Kalau ini jamak mudzakkar salim, orang-orang soleh. Kita mau bilang orang-orang solehnya kaum mukminin, solihu al-mu'minina. Buang nunnya. Atau solihi al-mu'minina. Jadi nunnya dihilangkan. Sana juga nunnya dihilangkan. Tuh, syarat kedua. Seandainya kita membuat mudhof dari bahan dasar musanna atau jamak mudzakkar salim, nunnya harus hilang. Yang ketiga, pada semua jenis mudhof tidak boleh ada al. Itu tidak boleh kita mengatakan al kitabullah, nggak boleh. Al qalama Zaidin itu nggak bisa. Gitu. As-salihul mu'min nggak bisa. Jadi harus dibuang alif lamnya. Ini mudhof ya. Kalau mudhof ilaih boleh ada tanwin nggak apa-apa. Ada nunnya pada musanna jamak mudzakkar nggak masalah. Ada alif lam nggak apa-apa. Ini hanya syarat untuk mudhof, bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih bebas. Gitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah. Oh. Nah, di situ syarat-syarat membuat mudhof. Sekarang bagaimana penggunaannya dalam sebuah jumlah atau kalimat sempurna? Nah, kita kembali ke masalah ini. Rofa, nasob, jar ya. Rofa digunakan ketika isim-isim menjadi fa'il, pelaku. Nasob digunakan ketika isim mufrad musanna jamak ini menjadi maf'ul bih, objek. Jar digunakan ketika isim mufrad musanna jamak ini menjadi majrur, keterangan yang diawali huruf jar. Al majrur biharfi jar. Nah, sebetulnya rofa untuk rofa ini digunakan ketika isim-isim menjadi fa'il, ini hanya satu sampel saja. Aslinya ada lebih, tidak hanya fa'il, masih ada lagi yang lainnya menunggu gitu. Waiting list gitu ya, akan dibahas satu demi satu. Yang nasab juga sama, yang jar juga sama gitu. Tidak cuma ini, masih ada lagi gitu. Nah, tapi karena kita ini supaya belajarnya bertahap, jadi segini dulu. Nah, sekarang kita tambah. Yang jar tambah satu lagi. Fungsi jar itu dipakai ketika isim mufrad musanna jama' ini berkedudukan atau berperan sebagai mudhof ilaih gitu. Mudhof ilaih. Tadi mudhof ilaih itu kata gabungan tapi yang bagian keduanya. Nah, kalau mudhof, mudhof itu bisa di mana aja. Nah, karena sehingga di sini tidak disebutkan mudhof ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Gitu. Lebih lebih jelasnya kita bisa lihat contoh. Saya akan pakai contoh yang ada di bukunya dulu.
Nah, di buku Al-Munirnya. Nanti kita akan coba latihan. Contoh ini misalnya. Ja'a datang. Siapa yang datang? Mudirul madrasati, kepala sekolah. Ja'a datang. Siapa? Mudiru berperan sebagai fa'il, pelaku. Gitu. Ja'a mudiru. Mudiru ini fa'il, pelaku. Setiap fa'il harus rofa. Tadi sudah dibahas. Jenis isim, mudir itu isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Karena satu rangkaian dengan al-madrasah, kepala sekolah, maka mudir ini juga selain sebagai fa'il, dia sebagai mudhof. Gitu. Jadi mudhof disimpan paling bawah. Nah, mudhof simpan paling bawah. Karena mudiru mudhof, maka otomatis al-madrasah ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu i'rabnya harus jar. Isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Gitu. Itu satu contoh ya. Nah, contoh kedua. Sekarang contoh kedua begini. Ihtaroma memuliakan. Ihtaroma tullabu, murid-murid memuliakan. Mudiral madrasati, kepala sekolah. At-tullabu berperan sebagai fa'il, pelaku. Mereka yang memuliakan. Kalau fa'il, i'rabnya harus rofa. Nah, jenis isimnya jamak taksir. Tanda rofanya dhammah. Nah, memuliakan kepala sekolah. Kepala atau pimpinan dia maf'ul bih, objek. Ya. Maf'ul bih harus nasab. Ya. Mudir isimnya isim mufrad. Tanda nasabnya fathah. Karena satu rangkaian, berarti mudir ini adalah mudhof. Selain sebagai maf'ul bih, dia juga merangkap sebagai mudhof. Nah, al-madrasati, mudhof ilaihnya. I'rabnya harus jar, isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Mafhum? Saya difahami? Ustaz, boleh bertanya. Boleh. Eh, Gimana? Tadi katanya kalau yang mudhof ilaih itu boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin ya Ustaz. Boleh. Boleh. Mudhof Nah, ilaih kalau bebas. kalau tanwin bagaimana contohnya Ustaz? Mudhof ilaih. Mudira madrasatin. Tinggal dibuang. Mudiro madrasatin. Umpama kita Begitu. tidak pakai alif lam, betul? Umpama tidak pakai alif lam, kita mengatakan mudira madrasatin. Jadi kalau tidak pakai alif lam berarti kasih tanwin. Nah, contohnya seperti itu. Ya, Mafhum? Ustaz. Allah. Aku Ustaz, alhamdulillah. Contoh lagi. Ada pertanyaan lagi? Salama mengucapkan salam. Siapa? At-tullabu, murid-murid. Ala mudiril madrasati. Kepada kepala sekolah. Nah, at-tullabu, murid-murid. Dia berperan sebagai pelaku. Fa'il. Itu fa'il. I'rabnya harus rofa. Kita tulis rofa. Jenis isim. Murid-murid ada banyak. Jamak taksir. Tidak ada ciri khas di belakangnya. Jenisnya jamak taksir. Tanda rofa jamak taksir bukan lihat di sini, tapi lihat di tabel. Takutnya ini typo. Nanti misalnya saya nulis tulabi, nanti kita terkecoh. Tanda rofanya dhammah. Ya, kebetulan saja ini saya nulisnya betul dhammah. Nah, tabelnya yang tadi sudah diperlihatkan, ikhwan akhwat, di minggu-minggu sebelumnya saya minta bikin sendiri dan dibawa terus supaya tabel itu jadi acuan. Ala huruf jar. Mudiri berarti majrur oleh ala, ya, menjadi keterangan yang ada huruf jarnya. Nah, gitu, majrur oleh ala, i'rabnya itu harus jar. Isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Dan karena satu rangkaian mudiril madrasah, nah mudir itu merangkap kedudukannya, posisinya ataupun peranan dia double. Ya,
selain sebagai majrur oleh huruf jar menjadi keterangan, dia juga mudhof gitu. Al-madrasati tidak bisa tidak kalau ada mudhof, pasti di depannya mudhof ilaih. Itu sudah pasti tuh kalau ada mudhof ilaih. Ibaratnya kalau ada gula mesti ada semut gitu. Tapi kalau kalau gula sih nggak mesti ya. Umpama di toples rapat-rapat ya nggak masuk semutnya. Ini kan. Kalau ini pasti nih kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Itu nggak bisa di apa namanya nggak bisa dipisah. Nah, mudirinya mudhof, al-madrasatinya mudhof ilaih. Tapi lucu juga, saya nongkrong gitu sama bapak-bapak di masjid gitu. Kan di masjid ada apa? Ada air dispenser gitu kan, terus ada kopi, ada gula, macam-macam. Saya ngopi gitu gitu. Saya teh biasa aja, tapi yang lain ada kopi gitu. Habis itu dibikin kan sama bapak-bapak, terus bapak-bapak ngelihat gula di toples. Ini kok gula ada semutnya? Semut masuk lewat mana? Katanya, kok bisa ada semutnya? Itu kekuasaan Allah gitu ya. Bisa masuk juga itu semut. Padahal toples rasanya rapat gitu. Nah itu apa namanya gula dan semut gitu ya. Nah tapi kembali lagi ke sini. Gambarannya gitulah. Selalu ada gitu. Kalau ada mudhof, mesti ada mudhof ilaih. Tidak bisa dipisahkan. Nah, mudhof ilaih berarti al-madrasat itu. I'rabnya itu harus jar. Jenis isimnya itu isim mufrad. Nah, tanda jarnya kasrah. Gitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Coba saya buka lagi file tadi nih. Nah, ini sekarang kita coba latihan. Ini sudah ada tabelnya supaya mungkin kita belum membuat tabel sendiri. Saya tunjukkan tabel ini. Afwan Ustadz, sebelum ke latihan boleh nanya? Boleh, silakan. Tadi kan salama tadi ya. Salama Eh, eh, coba at-tullabu nih ala mudiril madrasah. yang mudiri ini Ustadz. Ini kan memang sebetulnya setelah setelah huruf jar itu harus kasroh kan gitu. Harus Berarti mudhof itu boleh kasroh ya? Kan tadi mudhof nggak boleh tanwin. betul. Mudhof Nah, itu boleh kasrah, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu tanwin. Jadi tergantung kedudukannya, Bu. Jadi mudhof itu selalu double kedudukannya. Coba lihat dari atas di sini. Nah, mudiru. Kebetulan mudiru ini jadi fa'il, jadi pelaku. Sehingga rofa. Si mufrad tanda rofa dhammah. Plus jadi mudhof. Gitu. Jadi ya, terkadang dia bisa dhammah, si mudhof. Bisa juga fathah, contohnya jadi maf'ul bih, jadi objek. Misalnya gini. Ihtaroma memuliakan. Siapa yang memuliakan? At-tullabu murid-murid. Memuliakan kepala sekolah. Berarti objek maf'ul bih. Nah, harus nasab, isim mufrad, tandanya fathah. Ini fathah. Plus mudhof gitu. Jadi mudhof itu kedudukan apa ya yang untuk harokat itu ngikutin ke kedudukan pokoknya. Karena kebetulan ini jadi maf'ul bih, tanda nasabnya fathah gitu. Plus mudhof. Kemudian berarti berarti bisa mudhofnya jar, kemudian mudhof ilaihnya juga jar. Berarti bisa begitu ya Ustadz ya? bisa. Karena Mudhof, ada mudhofnya rofa, mudhof ilaih jer. Mudhofnya nasab, mudhof ilaih jer. Mudhofnya jar, mudhof ilaih jar. ya, Kalau ya. mudhof ilaih itu nggak berubah-ubah, selalu jar. Mau Mm-mm. mudhofnya bagaimanapun, mudhof ilaih selalu jar. Tapi mudhofnya dia berubah-ubah sesuai kedudukan. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Bisa jadi fa'il, jadi maf'ul bih, majrur oleh huruf jar gitu. Saya difahami. Insya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah Ustadz. Ada lagi tambahan? Kalau ada ala nih, kalau ada huruf jar ala, dia majrur oleh huruf jar gitu. Nah, cukup ya sampai sini. Sekarang kita masuk lagi ke contoh tadi. Nah, ini contohnya.
Yusafiru melakukan safar. Siapa? Al-muslimuna, kaum muslimin. Pokoknya fa'il ya. Ini rumus sederhana dari para guru kita gitu di pesantren. Kalau ada kata kerja, tanyakan apa atau siapa. Itu untuk menentukan fa'ilnya. Yusafiru melakukan safar. Siapa? Al-muslimuna, kaum muslimin. Nah, berarti itu fa'ilnya, pelakunya. Gitu. Kaum muslimin safar ila baitillahi, ke rumah Allah. Saya terjemahkan dulu di sini. Kaum muslimin safar ke rumah Allah. Kira-kira yang rangkaian katanya mana kata gabungan? Baitillah. Baitillah. Kita penggal jadi mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang kita uraikan satu-satu. Nah, kalau kata kerja kita belum belajar, makanya dibiarkan. Sekarang al-muslimuna dia berperan sebagai pelaku. Kalau fa'il, i'rabnya rafa, nasab atau jar? Rafa. Jenis isim apa? Una. Jamak muzakkar Jamak salim. muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim tanda rafanya Wow. waw. Al-muslimuna, una ini waw ini. Nah, gitu. Ila, apa itu ila? Harfu jar. Jar, ila itu harf jar. Sekarang baiti, kedudukannya sebagai perannya sebagai Majrur. majrur. Oleh. Majrur. Ila. Mudhof disimpan paling bawah. Kedudukan yang intinya dulu. Majrur. Bijar. Majrur Bil oleh harfu jar. harfi jar. Kita tulis majrur. Nah, gitu cara membuatnya gitu. Baiti majrur karena ada ila. Ini. Kalau gitu majrur oleh ila ini rafa, nasab atau jar i'rabnya? Jar. Ya, yang ini. Ambil yang ini. Saya tulis dulu. Jenis isim apa? Bait, rumah, baiti. Mufrad. Oh, ini tanda jarnya isim mufrad. Kasroh. Kasroh. Nah, baru simpan paling bawah baiti ini Mudhof. dia juga mudhof. Sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Nah, baiti mudhof kalau gitu Allahnya Mudhof ilaih. Mufrad. Wahi, mudhof ilaih. kedudukannya dulu sebagai mudhof ilaih. Ya, peranannya dia sebagai mudhof ilaih. Yang ini nih. Kalau mudhof ilaih itu i'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar. Nah, Kasroh. jar. Terus jenis isimnya apa Allah? Isim mufrad. Mufrad. Ya. Nah, baru tanda jarnya pakai apa? Kasroh. Jar pakai kasrah ini. Seperti itu. Nah, itu. Bisa cara menggunakannya? Ya Allah. Allah. Jadi dari awal kita belajar cuma dua kata. Dua kata, dua kata, dua kata, nambah jadi 3 kata. Nambah jadi 4 kata, 5 kata. Terus seperti itu. Nah, sekarang tambah lagi. Yu'allimu mengajar. Siapa yang mengajar? Mudirul madrasati, kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah mengajar talibatin, para santriwati atau murid-murid perempuan fil fasli, di kelas. Saya tulis terjemahnya. Nah, kepala sekolah mengajar para santriwati di kelas gitu. Jadi di Al-Munir ini untuk level 1, level 2, mungkin sampai level 3, jadi kalimat sempurnanya dibuatkan, terjemahnya disiapkan. Jadi kita fokus ke sini, ke tabel-tabel ini, gimana cara mempraktekkan dan menggunakannya. Itu sampai kita ini lancar, sudah tidak lihat tabel lagi, sudah refleks, sudah bagus. Nah itu insya Allah kesananya mudah gitu. Mudiru, kedudukannya sebagai Fa'il. 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 i'rabnya Rofa. Rafa. kepala atau pimpinan ini jenis isim, Isim mufrad. Mufrad. tanda rofanya Doma. Dhamma. ini tanda.
Satu rangkaian tuh kepala sekolah berarti Mudof. sebagai. Mudof. Mudof. Nah, jadi mudhof harus selalu simpan paling bawah. Kalau mudhari mudhof al madrasatinya Mudof Mudof ilaih. ilaih. mudhof ilaih. Rafa nasab atau jar mudhof ilaih itu? Jar. Jar. Arabnya jar, ambil yang ini tabelnya. Jenis isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Kepala sekolah mengajar talibatin santriwati. Talibatin berperan sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih, objeknya yang diajarinya. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih rafa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Ambil tabel yang nasab. Jenis isim apa? Talibat. Jamak muannas salim. Ada alif ta, itu ciri khas untuk jamak Jamak muannas. muannas salim. Tanda nasabnya jamak muannas salim. Kasroh. Kasroh. Muannas salim. Jadi kita harus tepat mengidentifikasi jenis isim supaya tidak salah menentukan tanda rofa nasab jarnya. Tanda nasabnya di sini kasrah. Kita tulis kasrah. Fi sekarang fi. Harfu jar. Jar. Al-fasli Majrur. Fi harfu jar. majrur biharfi jar, majrur oleh fi. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Jenis isimnya Mufrad. mufrad. Tanda jarnya apa? Kasroh. Tanda jarnya kasrah. Nah, seperti itu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, sekarang kita coba mengerjakan beberapa soal latihan ya yang ada di sini. Tapi ini soal latihan kita kembali ke atas dulu. Kembali ke rofa nasab jar yang belum ada mudhof ilaih ini. Ini latihannya belum ada mudhof ilaih. Ini kan materi mudhof ilaih di sebelah sini, ke atasnya lagi. Sebelum ada mudhof ilaih insya Allah lebih mudah. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada. Atau ini nanti di minggu depan lah. Kita lanjut dulu latihannya ke bawah. Insya Allah lebih mudah. Oh, sudah lewat. Nah ini. Nih. Ghafarallahu, Allah mengampuni. Nah, tabel tadi berarti mungkin saya anggap ikhwan akhwat sudah punya begitu ya. Sekarang kita tidak menggunakan tabel tadi atau diingat-ingat saja. Allah mengampuni dosa-dosa para ahli taubat, at-taibin, dzunubat taibin. Ini satu rangkaian nih. Dzunubat taibin. Sekarang kita uraikan satu-satu. Afwan, saya mau kecilkan dulu tulis. Nah, Allah dia berperan sebagai apa? Fa'il. Kita tulis sini fa'il. Afwan, agak ribet sedikit. Nah, fa'il. Satu. Kalau fa'il tadi rofa nasab atau jar? Rofa. Jenis isimnya isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Tanda rofanya apa? Dhamma. Mengampuni dosa-dosa. Dzunuba berperan sebagai Maf'ul bih. ulbi, objek atau korban ya. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih i'rabnya rafa nasab atau jar? Nasab. Betul. Jenis isim apa? Dosa-dosa. Dzunub. Jamak taksir. Sahih. Dan nasab jamak taksir. Fathah. Lihat di tabel. Nah, karena sekalian berarti Mudhof. itu sudah ketemu tuh. Jadi dia sebagai mudhof. Kalau gitu at-taibinnya kedudukan sebagai Mudhof ilaih. ilaih. Kalau mudhof ilaih rafa nasab atau jar? Jar. Jenis isim apa? Jamak salim.
Kalau jamak mudzakkar salim tanda jarnya apa? Kasroh. Iya. Ya. Ya. Hmm. Nah, gitu ya. Selesai itu. Sudah dapat kita. Lagi kita latihan lagi bawahnya. Yashtari membeli. Siapa yang membeli? Sahibul baiti, pemilik rumah. Pemilik rumah tuh satu rangkaian. Membeli al-furna kompor lil matbakh untuk dapur. Harusnya untuk di dapur. Sekarang saya bikin dulu tulisannya agak kecil. Sahibu pemilik berperan sebagai Fa'il. Il. Fa'il. Rofa. Rofa. ya. Isim mufrad. Isim mufrad. Doma. Dan dia sebagai Mudhof. rangkaian. Kalau dia mudhof al-baitinya Mudhof ilaih. mudhof ilaih. I'rabnya rafa nasab atau jar? Ya. Jar. Isim Isim mufrad. isim mufrad Mufrad. tandanya Kasroh. ra. Kasrah. Membeli kompor berarti al-furna kedudukannya Maf'ul bih. Maf'ul bih. nasab atau jar? Nasab. Nasab. Isim mufrad. Nasab. Jenis isimnya isim apa? Mufrad. 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 Fathah. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya Fathah. fathah. Gitu. Terus li, apa itu li? Harf jar. Jar. Kalau ada li harf jar berarti al-matbakhi. Majrur. 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 Tandanya jer. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Nah, Irofnya jenis isimnya jer. apa? Mufrad. Mufrad. Cuma satu. Mufrad. Tanda jarnya Kasrah. Kasroh. nah, gitu. Sekarang saya minta satu orang ya. Coba. Nih ada nih. Tadi sudah ya. Ini belum. Farihal muslimuna, kaum muslimin berbahagia di rumah Allah. Sebentar saya cari dulu soal yang ini ada banyak kok soalnya insya Allah. Kita cari. Nah, ini saya membuat harokat yang salah. Jadi, kawan dan akhwat mengoreksi dengan menganalisis seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tabelnya, saya anggap ya kawan akhwat sudah hafal ataupun sudah ada di hadapan, sudah bikin sendiri ataupun punya bukunya. Nah, jadi bisa lihat ke tabel itu untuk tanda-tandanya. Silahkan satu orang ada yang mau coba. Zaid Nah, mengetuk. Ustaz. Nah, Fadol Zaid mengetuk pintu rumah ya fil lail di waktu malam. Ya, silahkan. Tadi siapa? Akhi Ya, Ustaz. Taufik silahkan. Zaid kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Il. I'rabnya, Rofa. isimnya, Mufrad. tanda rofaknya. Dhammah. Nah, berarti kita rubah ini Zaid. Ini salah. Zaid menjadi Zaidun. Nah, gitu. Zaid mengetuk pintu. Sekarang pintu berperan sebagai Maf'ul bih. objek maf'ul bih. Kalau maf'ul bih i'rabnya Nasab. jenis isim Mufrad. mufrad tanda nasab Fathah. satu rangkaian dia sebagai Mudhaf. mudhof. Pintu rumah satu rangkaian. Sekarang saya ganti dulu fathah. Nah, kalau dia mudhof si baba berarti rumah, pintu mudhof berarti rumah mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. 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 Terus jenis isimnya isim apa? Mufrad. Mufrad sahih. Tanda jarnya apa? Isim mufrad Kasrah. asra.
sedikit. Terus fi, apa itu fi? harfu jar, Jar. Al-laili majrur, al-laili majrur oleh fi. Afwan sebentar, saya habis baterai. Majrur oleh fi. Majrur oleh fi. I'rabnya rafa nasab atau jar? jar, Jar. Isimnya isim apa? mufrad, Isim mufrad. Tanda jarnya apa? kasroh, Nah, seperti itu nggak ada yang dirubah ya, al-laili. Lagi, kita ambil beberapa soal lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ada yang mau coba? Boleh Ustaz. Eh, Udah lama. yalah. Bu Iren ya? Yalah. Ini Eh, Afwan apa off cam soalnya tadi sempat keluar. enggak apa-apa Bu. Itu aja. Sebentar saya ini dulu edit. Nah, darasat belajar. Siapa yang belajar? Para santriwati. At-talibat. Gimana Bu? Berperan sebagai Fa'il, fa'il. I'rabnya i'rafnya apa domah? rofa. I'rabnya Ya, rofa. domah. Jenis isim. Rofa, jamak muannas salim, Tanda rofanya apa? kasroh. Tanda rofa. Tanda rofanya kok kasroh? Ada di tabel Bu. Alif. Kan? Saya ingat nggak? Ya, tunggu tadi nggak lihat. Ini saya tunjukkan nih Jawa Muannas Salim. Lupa. Nah, lihat ada sini Jawa Muannas Salim. Nah, ini dia Bu. Tanda rofanya apa Jawa Muannas Salim? Oh iya domah. Wah, Oh iya harus diganti ya. Saya melihat itunya. Iya, ya Ustadz domah. rumah. Jadi si soal tadi saya bikin harokatnya salah. Nanti yang koreksi kita berdasarkan analisis tadi. Tanda rofanya domah. Iya Ustadz, harus dikoreksi ya. Koreksi. Terus belajar ilmu-ilmu. Berarti ilmu-ilmu ini berperan sebagai apa? Maf'ul bih, Maf'ul bi. I'rabnya rofa nasab atau jar? nasob, nasob, Oh. Jenis isim apa? jamak taksir, Nama taksir. Tanda nasab apa? fathah, Tanda dan nasab. dia sebagai mudhof. Dan dia sebagai mudhof. Sekarang saya betulkan dulu harakatnya. Ulum jadi uluma. Ulumu jadi uluma. Kalau nggak latihan lupa lagi nih. Harus banyak latihan. Kembali latihan Iya. lagi. Al-hadis. Gimana Bu? Mudhof, mudhof ilaih, Rofa nasab atau jar? jer, Isimnya isim apa? isim mufrad, Tanda jarnya isim mufrad. eh, kasroh, So, saya betulkan harakatnya. Terus fi, apa itu fi? harfu jer, Hmm. Afwan. Harf jar. Afwan. Al-ma'had kedudukan sebagai majrur, majrur oleh fi. I'rabnya rafa nasab atau jar? jer, Isimnya isim apa? isim mufrad, tandanya kasroh. Tandanya kasrah. Isim mufrad tandanya kasrah. Nah, seperti itu ya, ikhwan akhwat ya. Jadi harokatnya saya bikin salah gitu, nanti kita mengoreksi dan membetulkan berdasarkan analisis yang sudah dipelajari. Ada yang mau coba lagi? Satu lagi? Satu Sana soal. Ustaz. Boleh, silahkan. Afwan sebentar. Nah ini ya. Ista'aro meminjam. Zaid meminjam dua kitab Ali. Zaid meminjam dua kitab Ali fil ikhtibar di dalam ujian. Sekarang saya bikin dulu ininya.
Sekarang ya, Zaid gimana? Fa'il, Fa'il, i'rabnya rafa nasab atau jar? rofa, Fa'il harus rofa. Jenis isim apa? mufrad, Isim mufrad. Isim mufrad tanda rafanya. domah, Sekarang saya perbaiki ini jadi Zaidun. Oke. Dua kitab Zaid meminjam dua kitabnya Ali. Dua kitab berperan sebagai maf, maf'ul bih, bi. I'rabnya rafa nasab atau jar? nasob, Jenis isimnya apa? Dua kitab. eh mu apa bukan muannas, musanna, Sana. Tanda nasab musanna pakai apa? eh nasobnya ya, Berarti kitabah harusnya apa? kita Kitab bayi. Kemana nunnya? Kan musanna harusnya kita bayi ini. dia Dia sebagai berlaku mudhof. mudhof. Nah, syarat mudhof itu tadi harus membuang nun kalau musanna. Nah, kalau dia mudhof kita bayi ini berarti Ali menjadi kedudukannya Mudhof ilaih, mudhof ilaih. I'rabnya rafa nasab atau jar. jar, Jenis isimnya apa? isim mufrad, Betul. Tanda jar isim mufrad pakai apa? kasroh, Oh, jadi saya ganti kita bayi aliyin. Fi harfu jar, jar. Oke. Fi jar. Al-ikhtibar. majrur bi harfi jar, Majrur biar fijar. Majrur oleh fi. I'rabnya jar, jenis isim mufrad, mufrad. Tanda jar. kasrah. Sekarang saya ganti fil ikhtibari. Nah, begitu ya, ikhwan akhwat. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa memahami pelajarannya. Kalau belum paham, coba diulang lagi video-video sebelumnya. Nah, insyaallah kita ada dua pertemuan lagi ya ke depan. Nah, setelah itu kita ujian. Model ujiannya ya seperti ini. Menganalisisnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup Ustaz. Cukup. Baik. Kalau Afwan, gimana? kalau harfi jar itu yang Ustadz sampaikan, karena lihat buku yang lain itu ada wawu, ta, dan hatta. Itu bagaimana Ustadz Afwan? Betul. Ada min, ila, ala, fi, ruba, kemudian kaf, ada ba, ada mundu, ada mudh, ada hatta, ada banyak, ada 20. Nah, tapi karena ini dasar banget di level 1 hanya ada beberapa saja yang kita gunakan. Itu untuk memudahkan. Nanti di level-level berikutnya ditambah lagi, insya Allah. Gitu ya. Baik, kalau khair Ustadz. Hatta sebagai huruf jar ada di Quran. Salamun hiya hatta matla'i. Kasrah tuh. Karena ada hatta. Matla'i. Matla'il fajr. Saya tulis begini. Matla'i. Tuh. Jadi matla'i majrur oleh hatta. Tanda jar kasrah. Ada lagi tambahan? Ya, Saya bertanya sebentar. gimana? Eh, itu kan kalau mudab itu kan bisa fa'il itu bisa menjadi mudab juga ya. Hmm. Eh, tapi kan kalau di sini kalau mudab itu kan nggak boleh tanwin. Hmm. Ya. Hmm, Jadi betul. bagaimana? Memang tidak ada yang tanwin, tidak ada mudhof yang tanwin. Di Hmm. latihan-latihan ini juga tidak ada mudhof yang tanwin. Gitu. Mafhum? Jadi kalau seandainya fa'il kalau bertemu menjadi mudab nantinya berarti nggak boleh tanwin gitu ya. Udah tanwin, harus dihilangkan tanwinnya. Gitu. Kecuali kalau fa'ilnya itu bisa tanwin kalau tidak berhadapan tidak menjadi mudab gitu ya. Kalau tidak jadi mudhof, dia tanwin. Ya, Gitu. Kalau syukran. jadi mudhof, nah, seperti contohnya
yang di atas tadi. Kita bisa lihat di atas. Nah ini mudiru. Nah ini kita tidak menulis mudirun karena dia mudhof. Selain jadi fa'il dia mudhof. Jadi mudirul madrasati. Gitu. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, sampai di sini ya insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan berikutnya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.